Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Sari Fathulhidayah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas BLK yang materinya yaitu dana pensiun dan kartu plastik. Kita ke dana pensiun dulu. Oke. Latar belakang dana pensiun yaitu di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia tuh berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang. Dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiunan adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiunan. Terus kita ke yang B, pengertian pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai penggajian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiunan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Artinya, pensiunan dapat diberikan pada karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiunan atau sebab-sebab lainnya sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan pensiunan. Sedangkan menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dan yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Kita lanjut ke yang C, tujuan pensiunan. Itu tujuannya itu dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Sedangkan ini yaitu jika hanya 2 pihak berarti antara pemberi kerja dan karyawan sendiri, sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelolaan dana pensiunan. Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiunan bagi karyawan adalah berikut. Contohnya, salah satunya itu 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian sebagai penerima pensiunan itu kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesuai masa pensiunan. Kemudian selanjutnya, lembaga pengelolaan dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dan melakukan berbagai kegiatan investasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Kita yang lanjut ke yang D, jenis-jenis pensiunan. Itu 1, pensiunan normal, pensiunan dipercepat, pensiunan ditunda, pensiunan cacat. Jenis-jenis dana pensiunan itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu dana pensiunan pemberian kerja DPPK, dana pensiunan lembaga keuangan DPLK. Itu ya. Terus yang ke F, sistem pembayaran pensiunan. Ada 2 jenis pembayaran untuk pensiunan, yaitu bisa dilakukan oleh perusahaan bank untuk program pensiunan manfaat pasti PPMP maupun program pensiunan iuran pasti PPIP. Kemudian kita lanjut ke yang ini. Asas-asas dana pensiunan. Ada 5 asas. Asas terpisahan kekayaan dana pensiunan dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiunan. Kemudian kita lanjut yang ke pengertian kartu kredit. Oke. Kartu kredit atau kartu plastik ya, merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Penggunaan kartu ini masih relatif baru
yaitu sekitar tahun 80-an. Keluar keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 atau 1988 tanggal 20 Desember. Kita lanjut ke B, pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat itu ada 3, yaitu bank atau perusahaan pembiayaan baik seperti penerbit dan pembayar. Kemudian 2, pedagang. Kemudian 3, pemegang kartu. Kita lanjut yang ke C. Sistem kerja kartu plastik, yaitu ada 3. Nasabah mengajukan permohonan, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat belanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Kita lanjut yang ke D. Jenis-jenis kredit itu ada dilihat dari segi fungsi, dilihat dari berdasarkan wilayahnya. Kalau dari fungsi itu credit card, debit card, cash card, check, guarantee. Berdasarkan wilayahnya, kartu lokal, kartu internasional. Mari kita lanjut yang ke E. Cara memilih kartu kredit itu ada secara umum kredit dikatakan apabila persyaratannya itu ini, caranya itu memilih kartu kredit. Ini persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan, proses cepat dan mudah, tidak berbelit-belit, mempunyai jaringan yang luas dan lain-lain. F, keuntungan dan kerugian kartu kredit. Kalau keuntungannya itu ada 4, iuran tahunannya dikenakan pada setiap pemegang kartu, biaya administrasi, biaya denda dan lain-lain. Kalau kerugian juga banyak ya guys, ada ini, ada 2. Oke. Persyaratan pemegang kartu itu juga bisa dibuka sendiri ya di buku PLK. Terus yang H, pelayanan ATM juga gampang. Sedangkan manfaat lain yang diberikan ATM itu praktis, efisien pelayanan, pengoperasian mesin ATM relatif mudah, melayani 24 jam termasuk hari libur dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.